Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kincai, ketemu lagi dengan acara podcast kesayangan kita, yaitu Pocai, Podcast Kincai. Ya, setelah sekian lama vakum gitu ya, setelah kita mungkin udah beberapa bulan ini kita nggak ada podcast nih gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi dengan podcast kita membicarakan suatu hal yang sangat menarik sekali, terutama untuk sobat-sobat Kincai yang mungkin saat ini lagi galau gitu ya, lagi gundah gulana, pengen memulai usaha tapi nggak tahu modalnya dari mana. Ya. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang pembiayaan UMI. Tapi UMI di sini bukan UMI yang artinya ibu ya, sobat Kincai, tapi adalah ultra mikro. Betul ya, bapak-bapak ya? Betul. Jadi ultra mikro. Nah, di sini kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama ada Mas Delvan selaku staf dari seksi Bank KPPN Sungai Penuh, dan juga ada Pak Diki nih. Pak Diki selaku kepala area dari PT PNM. Nah, beliau ini menangani untuk pekerjaan PT PNM di wilayah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh ya, Pak Diki ya. Oke. Kita akan ngobrol bareng dengan dua orang narasumber kita ini terkait isu-isu yang beredar soal UMI nih gitu ya. Mungkin Sobat Kincai pernah dengar UMI, katanya UMI ini nggak pakai agunan ya. Bener apa enggak sih nggak pakai agunan? Hari gini masih ada yang nggak pakai agunan gitu ya. Terus juga kira-kira usaha-usaha seperti apa sih yang bisa dibiayai oleh UMI? Nah, kita langsung masuk ke narasumber aja nih Sobat Kincai. Mungkin kita ke Mas Davan dulu ya. Oke. Mas Davan, mari kita kembali ke basic dulu gitu ya. Sebenarnya apa sih pembiayaan UMI ini? Jadi berbicara tentang konsep dasar pembiayaan UMI jadi Mas Jamal ya. Jadi di sini berdasarkan data PIP di tahun 2017 itu masih terdapat 44,7 juta usaha atau 70,73% UMKM di Indonesia yang masih belum dapat menerima KUR. Belum dapat menerima KUR. Kenapa mereka belum dapat menerima KUR? Nah, jadi mereka ini belum dapat menerima KUR karena masih belum memiliki aset tetap untuk dapat dijadikan jaminan. Jadi, untuk pinjaman KUR ini itu masih dibutuhkan jaminan kepada debiturnya agar dapat diberikan pembiayaan. Jadi kalau KUR itu masih pakai agunan supaya mendapatkannya ya. Benar. Oke. Nah, lalu bagaimana UMKM tadi yang masih belum dapat menerima pinjaman KUR untuk memulai usahanya? Mereka pertama tidak memiliki aset tetap. Oh, belum punya aset tetap ya. Untuk dijadikan pinjaman. Mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai usaha. Nah, bagaimana si UMKM ini untuk dapat memulai usahanya? Nah, di sini laporan pemerintah memberikan namanya semacam subsidi ya, semacam subsidi kepada UMKM yang memiliki keterbatasan tadi, gitu, melalui namanya pembiayaan UMI. Nah, jadi pembiayaan UMI ini tidak membutuhkan aset tetap untuk dijadikan jaminan seperti pembiayaan KUR. Jadi berdasarkan kita bicara peraturan ya, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 193 PMK 05 tahun 2020 bisa disimpulkan bahwa pembiayaan UMI tadi adalah pembiayaan program daripada pemerintah untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro, seperti kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi lah keadaannya untuk dapat menerima suatu pembiayaan. Oh, seperti itu. Kurang lebih seperti berarti benar nih ya, rumor yang beredar bahwa kalau UMI itu tidak perlu agunan itu berarti benar ya? Benar untuk jenis pembiayaan berkelompok. Oh, untuk jenis pembiayaan berkelompok itu bisa tanpa agunan. Benar, untuk pembiayaan berkelompok nanti mungkin bisa dijelaskan sama Oke, sama Pak Diki nanti ya. Siap. Oke. Berarti pembiayaan UMI ini pada dasarnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah bagi usaha-usaha yang belum bisa dapat KUR gitu ya. Dan belum bisa dapat KUR karena yang tadi dijelaskan oleh Mas Delvan. Benar. Nah, ini membuka penasaran kita juga nih Mas Delvan. Seperti apa proses penyaluran UMI ini sebenarnya? Jadi begini Mas Jamal, bagaimana pembiayaan UMI tadi disalurkan kepada debitur. Jadi pembiayaan UMI ini dananya berasal daripada APBN. Nah, dana tadi itu dikelola oleh BLU PIP atau BLU Pusat Investasi Pemerintah. BLU PIP sendiri ini dibawahi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Oh, berarti KPPN di situ sebagai untuk vertikal DJPB berarti ini ya. Itu salah satu kantor vertikalnya. Nah, lalu BLU PIP ini menyalurkan dana tersebut kepada
beberapa LKBB. LKBB. Lembaga keuangan bukan bank. Bukan bank ya. Bukan bank. Salah satunya adalah PT PNM. Oh, nah, okay. PT PNM tadi yang akan menyalurkan dana UMI tadi kepada debiturnya. Oke. Mungkin seperti itu. Berarti proses penyaluran seperti itu. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan tanyakan langsung ke Pak Diki berarti ya. Siap. Oke. Nah, tadi saya izin beralih nih ke narasumber kedua kita, Pak Diki. Jadi tadi sudah dijelaskan, kami bisa menyimpulkan nih, para sobat Kincai bisa menyimpulkan bahwa UMI ini memiliki beberapa kelebihan gitu ya. Yang pertama, tanpa agunan. Nah, itu yang pasti. Itu rumornya ternyata benar, teman-teman. Terus yang kedua, bisa untuk usaha-usaha yang baru mulai, yang baru jadi kecambah, ini bisa menjadi debitur UMI sehingga nanti usahanya bisa berkembang. Nah, seperti itu. Dan nanti secara multiplier effect bisa berpengaruh terhadap pengangguran, nanti juga bisa kepada PDB-nya seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk kepada Pak Diki selaku kepala area PT PNM untuk Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh gitu ya Pak Diki ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Diki, kira-kira posisinya PT PNM dalam penyaluran UMI ini seperti apa? Oke, mungkin di sini PNM itu sebagai tadi sudah dijelaskan sama Mas Delvano ya. Jadi dari pemerintah itu dia mengalokasikan sebagian dananya untuk program UMI. Nah, PNM di sini sebagai wadahnya, wadah untuk menyalurkan kepada pengusaha-pengusaha kecil, terutama perempuan. Jadi mungkin secara garis besarnya ya, kalau PNM itu kan kita bagi dua nih. Ada PNM Ulam, ada PNM Mekar. Oh gitu, ada Ulam, ada Mekar ya? Kalau Ulam ini dia bebas, mau perempuan, mau laki-laki boleh. Oh. Kalau Mekar ini khusus perempuan. Oh, ada yang dikhususkan ya? Ada dikhususkan. Mungkin jadi pertanyaan juga, ini kenapa sih kok perempuan ini jadi bahan perhatian juga? Mungkin kenapa perempuan ini jadi bahan jadi bahan perhatian dari pemerintah. Iya. Karena yang kita tahu, seperti kita tahu, perempuan itu ibaratnya bendaharanya rumah tangga. Kalau di pemerintah mungkin ada Kementerian Keuangan sebagai bendaharanya, kalau di dalam rumah tangga itu perempuan. Ya, kalau dari PNM sendiri kan biasa nih kita ngasih informasi ke nasabah atau memberikan wawasan lebih ke nasabah tentang fungsi perempuan dalam rumah tangga. Kenapa perempuan itu penting? Yang pertama, perempuan itu kalau perempuan dikasih duit dengan suaminya berapa aja bisa dicukup-cukupin nih. Oh, seperti itu. Kalau laki-laki ya bukannya maksud apa, cuma biasanya habis gitu loh. Buat dirokok. Ya. Makanya di situ untuk di sini sendiri saya sebagai kepala area Mekar saya membawa untuk program Mekar sendiri, jadi khusus ngurusin perempuan saja. Itu. Ya karena perempuan yang saya bilang tadi, tonggaknya ekonomi Indonesia ini kayaknya kebanyakan dari perempuan. Berarti penyaluran UMI ini sendiri, PT PNM dalam hal ini sebagai lembaga keuangan bukan banknya gitu ya. Ternyata responsif gender juga ya. Memperhatikan sekali bahwa ternyata ada pengaruh yang begitu besar dari perempuan terhadap kemajuan suatu perekonomian lah, seperti ya, dari mulai hal yang kecil perekonomian keluarganya mungkin ya, dan nanti di lingkup yang lebih besar secara akumulatif perekonomian negara, seperti itu ya Pak Diki ya. Oke, menarik juga nih. Nah, mungkin boleh nggak Pak Diki nih diberikan semacam gambaran gitu ya, usaha-usaha seperti apa sih yang boleh atau yang layak yang akan dikabulkan menjadi debiturnya UMI? Jadi PNM di sini ada beberapa syarat untuk ikut menjadi nasabah Mekar. Mungkin Mas tadi singgungkan apa sih syarat-syarat jenis usaha yang bisa dibiayai oleh UMI PNM. Di PNM sendiri nggak ada syarat khusus. Jadi PNM itu mau sudah punya usaha atau belum punya usaha kita berikan. Belum punya usaha bisa dapat UMI berarti ya? Bisa. Tapi dengan syarat nih, mau berusaha. Apa tuh? Oh, mau berusaha. Ya, karena cuma kalau misalnya mau minjem uang doang tapi nggak ada usaha, terus mau baliknya gimana? Oke, gitu. Betul. Jadi
yang penting punya niat pengen buka usaha, itu udah bisa untuk menjadi debitur UMI. Iya. Akan dibiayai oleh UMI seperti Akan itu ya. dibiayai oleh UMI. Oke. Nah, kalau misalkan untuk nasabahnya sendiri nih, mohon maaf, debiturnya gitu ya. Debiturnya UMI sendiri, kalau dia tidak punya usaha, terus tadi juga nggak pakai agunan gitu ya, bagaimana kontrol ataupun verifikasi oleh PT PNM ini bahwa orang ini layak untuk menjadi debitur UMI? Karena tadi nggak ada agunannya gitu kan, usaha juga nggak punya. Gitu kan. Nah, gimana itu Pak Diki? Oke, mungkin saya jelasin dari prosesnya masyarakat itu menjadi debitur UMI. Yang pertama itu kita petugas lapangan kita biasanya ada namanya sosialisasi. Jadi dia datang nih ke suatu daerah, entah itu ke suatu tempat PKK kah, atau ke pasar atau dimanapun. Jadi dia sosialisasikan program PNM itu. Habis itu sudah ada beberapa yang tertarik. Kalau sudah ada yang tertarik, kita suruh ibunya kumpulkan, karena syarat di PNM ini minimal 10 orang nih. Kita kan minimal 10 orang ya? Ya, sudah terkumpul, mereka setuju, kita lakukan yang namanya uji kelayakan, kita survei. Surveinya nggak cuma sekali, 2 kali. Itu langsung dari PT PNM yang melakukan survei ya? Jadi yang pertama itu dari petugas lapangannya, sudah itu yang kedua itu dari kepala unitnya untuk memastikan benar nggak yang di survei kemarin itu data-datanya. Kalau sudah dirasa benar, nanti ada lagi prosesnya nih, namanya persiapan pembiayaan. Jadi debitur itu kita kasih sebuah pembinaan, kita kasih sebuah, kalau awamnya nih ibu-ibu kenalnya sekolah, walaupun bukan sekolah formal, cuma kita memberitahu apa sih isinya PNM ini, peraturannya apa. Jadi ibaratnya nggak kayak beli kucing dalam karung, pinjam dipinjol, tapi nggak tahu isinya apa. Jadi ibu-ibu itu tahu konsekuensi ikutan di PNM itu apa, itulah kita jelaskan. Jadi dari manfaat, konsekuensinya itu dijelaskan dulu berarti gitu ya? Semuanya. Habis itu baru nanti sudah nih beres 3 hari nih proses persiapan pembiayaan. Sekolahnya berarti 3 hari? 3 hari untuk nasabah barunya. Habis itu baru kita pencairan. Nah, pencairan di sini tadi dari pertanyaan Mas sendiri kan, kok ya berani tanpa agunan, terus tanpa usaha di awal, kok ya bisa-bisanya meminjamkan orang? Karena di PNM di sini sistemnya group lending, jadi pembiayaan berkelompok. Ya, kalau individual lending, ibu tersebut hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi ya pakai agunan ya wajib. Tapi kalau group lending ini, ibu itu bertanggung jawab atas semua anggotanya. Berarti setiap anggota dari minimal 10 orang tadi ini bertanggung jawab atas anggota lainnya, seperti itu ya? Atas anggota lainnya. Karena kita di sini punya ibaratnya beban psikologis lah. Ya, kalau misalnya kita punya ibaratnya hutang, ibaratnya ya, hutang secara pribadi, mungkin kalau nggak kebayar ya udah amat gitu loh. Tapi kalau misalnya kita dalam satu grup, apalagi ibu-ibu, kalau lagi nggak ada uang dan punya niat nggak mau bayar, teman-temannya pasti ada rasa nggak enak nih sama teman-temannya. Jadi bahan nanti gitu ya, jadi bahan gunjingan. Ya karena ada beban emosional di situ. Iya, betul. Untuk bertanggung jawab lebih. Jadi makanya PNM itu berani untuk mengambil langkah itu. Nah, ini menarik juga ya. Jadi seperti yang udah dijelaskan oleh Pak Diki tadi gitu ya, bahwa tahapannya ada beberapa, dari mulai persiapan ya, disekolahkan dalam tanda kutip gitu ya, disekolahkan dalam tanda kutip, terus kemudian disalurkan. Nah, dan mereka kenapa dibikin berkelompok, supaya ada beban moral di situ. Tapi ini kan kita namanya manusia nih Pak Diki ya. Seandainya ada 1 atau 2 orang dari kelompok grup lending tadi itu yang kemudian kabur gitu kan. Apakah kemudian hutangnya ditanggung bersama oleh kelompok tersebut atau bagaimana Pak Diki? Dari proses yang saya bilang tadi, sekolah, proses persiapan pembiayaan, nasabah sudah dikasih tahu tanggung jawabnya. Jadi kalau semisal ada salah satu
nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, anggota wajib, kalau bahasa awamnya urunan gitu loh. Oke, berarti anggotanya bakal nalangin gitu ya. Tahu renteng kalau bahasa PNM-nya. Siap. Oh, seperti itu. Jadi makanya PT PNM ini berani meminjamkan karena jaminannya adalah anggota itu sendiri. Nanti anggotanya bayar dong, kalau kok nggak bayar kita yang urunan ini ya. Kacau urusannya ini. Beban moralnya. Ya, beban moralnya jadinya lebih. Oke. Ini menarik ya. Jadi ternyata agunan itu nggak harus melulu dalam bentuk barang nih Sobat Kincai, tapi juga bisa dalam bentuk tanggung jawab moral. Ini sistemnya bagus juga, menarik ya. Baik. Nah, kira-kira dari pengalaman Pak Diki nih menangani kabupaten UMKM di wilayah Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh gitu ya. Biasanya kan tadi memang udah dijelaskan bahwa untuk peminjaman UMI ini tidak harus punya usaha. Nah, cuman saya pengen mengkerucutkan nih, selama ini yang udah meminjam itu lebih banyak mana, antara yang udah punya usaha atau yang belum punya usaha, Pak Diki? Kalau untuk di tahap awal mungkin sekitar 95% itu sudah punya usaha. Oh, 95% udah punya usaha. Karena ya? sebagian kecil saja sih ibu-ibu itu yang belum punya usaha. Oke. Tapi nanti kan kalau sudah selesai di tahap pertama, untuk lanjut di tahap kedua itu kan tidak ada lagi alasan tidak punya usaha. Jadi otomatis nasabah-nasabah yang di tahap lanjutan pasti 100% punya usaha. Oh gitu. Jadi kalau udah tahap lanjutan itu udah pasti udah punya usaha karena dia udah ikut yang tahap pertama seperti itu ya. Kalau nggak kemana duitnya gitu ya. Baik. Oh seperti itu. Jadi Sobat Kincai sudah dapat gambaran ya. Kira-kira apa manfaat dari UMI ini gitu kan? Dia nggak pakai agunan gitu kan. Terus juga bisa belum punya usaha juga boleh pinjam UMI. Tapi tentu ada konsekuensinya seperti itu. Nah ini harus dipahami oleh Sobat Kincai nih. Nanti yang tertarik untuk memulai usaha, disiapkan dulu kira-kira mau bikin usaha apa. Jangan sampai udah minjem bingung mau bikin usaha apa, akhirnya beli iPhone dan malah nggak bisa bayar cicilannya. Jadi omongan sama ibu-ibu satu komplek ya, tanggung sendiri resikonya ya. Jadi ini benar-benar luar biasa ya perhatiannya pemerintah melalui PT PNM untuk memudahkan bagi para calon-calon pengusaha seperti itu ya. Nah, apalagi kalau misalkan anak-anak muda kita mungkin yang pernah kuliah di kota-kota besar, terus kemudian kembali ke Kabupaten Kerinci atau Kota Sungai Penuh, punya ide usaha, berarti bisa pakai UMI ini, bisa, Pak Diki ya? Bisa. Oke, seperti itu Sobat Kincai. Mana tahu bisa jadi motivasi ataupun jadi inspirasi bagi para Sobat Kincai yang ingin memulai usaha atau mau mengembang usahanya. Ada nggak sih sukses story yang Pak Diki ketahui nih tentang debitur UMI ini? Seperti apa kira-kira kisahnya itu? Karena ada UMI, terus kemudian usahanya bisa berkembang. Mungkin bisa di-sharing kepada Sobat Kincai semua, Pak Diki. Oke, mungkin gini ya. Kalau untuk daerah Sungai Penuh sendiri, ada satu ibu nih, satu debitur nasabah. Namanya mungkin kalau boleh saya sebutkan, namanya Ibu Lucy. Ibu Lucy di Kayu Aro. Oh, di Kayu Aro beliau. Di Kayu Aro. Jadi dia ini sebelum ikut di PNM mendapatkan pembiayaan UMI, dia itu cuma kerja di perkebunan orang. Sebelumnya kerja sama orang saja ya. Jadi nggak punya penghasilan dari usaha sendiri. Setelah itu ikut di PNM di tahun 2019, dia mulai nih, dia sebenarnya punya kebun nih, tapi nggak aktif karena nggak ada modal. Oke. Pinjam di PNM, sudah itu dia aktifkan perkebunannya. Sudah diaktifkan perkebunannya, di situ mulai ada hasilnya. Masuk ke tahun kedua, ke tahun ketiga, hasilnya udah lumayan besar nih. Sudah itu pas kemarin bulan lalu kalau nggak salah ya, ibu itu kita kirim ke Jakarta. Jadi dia itu kita menjadi perwakilan di Kerinci untuk ikutan semacam studi banding lah untuk nasabah PNM Mekar yang di bidang pertanian. Jadi ibu itu bisa belajar tentang pertanian yang benar, pemasaran dan yang lain-lain. Luar biasa ya. Ternyata debitur UMI ini nggak cuman dikasih uang terus ditinggal, nggak ya?
Tapi memang ada pendampingan pelatihannya memastikan bahwa UMI ini benar-benar bermanfaat seperti itu Pak ya. Iya benar. Baik, luar biasa ini. Jadi sobat Kincai yang pengen minjam di UMI ini, gak usah khawatir. Misalkan pengen punya ide usaha tapi nggak tahu cara melaksanakannya. Nah ini ternyata didampingi oleh PT PNM juga, dibimbing, dibina sampai usahanya berhasil seperti itu ya. Oke, luar biasa. Dari sini mungkin sobat-sobat Kincai ini sudah dapat gambaran UMI itu seperti apa, manfaatnya seperti apa, penyalurannya seperti apa, terus kemudian konsekuensinya apa tadi juga sudah dijelaskan oleh dua orang narasumber kita ya. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup, bagi sobat-sobat Kincai yang tertarik gitu nih Pak Diki ya, tertarik untuk menjadi debitur UMI, mungkin bisa dijelaskan kemana para sobat Kincai ini harus mengadu dalam tanda kutip ya. Apakah harus mendatangi kantornya PNM ataukah bisa secara online atau bagaimana? Oke. Kalau untuk daerah Kerinci sendiri, jadi Kota Sungai Penuh sama Kabupaten Kerinci di sini kita ada 5 unit mekar. 5 unit mekar. Nah, jadi kalau misalnya sobat-sobat Kincai sendiri ada yang mau bergabung sama menjadi nasabah PNM, boleh nanti cari informasinya di kantor terdekat. Misalnya ada di sini kita unitnya di Sungai Bungkal. Oh, Sungai Bungkal ada. Bungkal, di Siula itu di Semurup, terus di Kayu Aru, di Gunung Kerinci, sama di Tanah Kampung. Oke. Jadi nanti tinggal biasanya sih gini, cari informasinya bisa ke RT terdekat pun juga bisa. RT terdekat tahu ya? Karena di setiap daerah itu pasti ada aja nasabah PNM. Oh begitu. Ya. Oke. Nah jadi gitu sobat Kincai ya, kalau misalkan sobat Kincai pengen cari tahu bagaimana caranya untuk bisa menjadi debitur UMI gitu ya, silahkan datangi kantor PT PNM terdekat. Mungkin sedikit aja nih Pak Diki, dokumen apa kira-kira yang perlu dibawa oleh sobat PNM sobat Kincai kita ini kalau pengen jadi debitur UMI? Oke, mungkin tadi kelewat ya masalah persyaratan ya. Persyaratan di sini wajib itu perempuan. Wajib perempuan. Wajib perempuan. Yang kedua itu usianya 18 sampai 62 tahun. Oke. Jadi di atas itu belum bisa. Oke, terus mau sudah menikah atau belum nikah boleh. Terus yang ketiga di sini dokumennya gampang ini, cuma 2. KTP sama KK itu aja. KTP dan KK. Ya, oke. Itu aja sobat Kincai. Jadi kalau misalkan pengen jadi debitur UMI, siapkan KTP dan KK. Dan pastikan umur sobat Kincai tidak lebih dari 62 tahun gitu ya. Benar. Dan pastikan sobat Kincai perempuan. Ya, perempuan, bukan yang asli tapi perempuan asli sobat Kincai. Oke. Baik, terima kasih Pak Diki, Mas Delvan atas penjelasannya, atas sharingnya juga, sehingga kita semua di sini dapat gambaran bagaimana sebenarnya UMI itu, kelebihannya apa, terus bagaimana penyalurannya, dan syarat menjadi debiturnya apa gitu ya. Nah, ini silahkan sobat-sobat Kincai, penonton yang budiman, dipertimbangkan apakah ingin memulai usaha sekarang juga gitu kan, daripada nganggur mendingan langsung ke PT PNM, ajukan permohonan, bikin usaha, jadi pengusaha. Baik, mungkin demikian nih Pak Diki, Mas Delvan, Podcai kita pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Diki, Mas Delvan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita pada kali ini, sudah memberikan sharing yang luar biasa kepada kita semua dan sobat-sobat Kincai di rumah. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita yang ada di sini dan tentunya bagi Indonesia secara umumnya seperti itu. Baiklah, sobat Kincai, demikianlah Podcai kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Podcai Podcast Kincai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.